Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Fani Anggreni di YouTube channel Learning with Fani. Di video kali ini kita akan mengerjakan exercise 18 task 3 dan juga exercise 19 dari modul Financial Accounting SAP. Sebelum mulai, silahkan kalian login dulu ke dalam aplikasi SAP kalian masing-masing. Jangan lupa kliennya diganti 902, lalu masukkan user dan password kalian. Kalau udah, kita enter. Oke, kita sudah masuk ke dalam halaman SAP Easy Access. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa di video kali ini kita akan mengerjakan exercise 18 task 3 dan juga exercise 19. Exercise 18 task 3 itu mengenai asset under construction dan juga exercise 19 mengenai closing procedures in asset accounting. Oke, kita langsung mulai aja ya. Kita kerjakan exercise 18 task 3 asset under construction. Di task 3 ini kita akan membuat transaksi berkaitan dengan aset under construction. Jadi kalau kalian ingat di exercise 18 task 1 yang kita kerjakan di pertemuan sebelumnya, kita sudah membuat transaksi untuk pembelian sebuah gedung. Nah, ternyata gedung yang kita beli ini masih nggak cukup nih, kita masih butuh kapasitas tambahan. Oleh karena itu, sekarang kita mau memperluas atau menambahkan bangunan yang sudah kita miliki tersebut. Sebelum kita mulai membuat transaksi berkaitan dengan aset under construction ini, kita harus membuat master data untuk AUC terlebih dahulu. Jadi kita harus buat master datanya dulu supaya nanti kita bisa posting transaksi terkait AUC ini. Cara untuk membuat master data adalah kita bisa buka menu accounting, lalu financial accounting, lalu fixed asset, lalu asset, lalu kita pilih create, lalu kita pilih yang aset atau kodenya adalah AS01. Kita bisa double klik. Oke, kita masuk ke dalam halaman Create Asset Initial Screen. Di bagian aset kelasnya, kalian bisa masukkan 4000. 4000 ini adalah aset kelas untuk aset under construction atau AUC. Lalu company code-nya, kalian bisa masukkan angka 1000. Dan number of similar assetnya, kalian bisa masukkan angka 1. Kalau sudah, kita bisa klik Master Data. Nah, di bagian description-nya, kita bisa masukkan Office Building Extension, diikuti dengan kode kelas dan juga nomor urut kita masing-masing. Saya berarti F00, kalian silahkan masukkan F01 sampai F55. Kalau udah, kita bisa pindah ke tab sebelahnya, tab Time Dependent. Nah, di bagian cost center-nya, kalian bisa masukkan cost center kalian masing-masing. Saya adalah CC strip F00, kalian berarti CC strip F01 sampai F55. Jadi nanti segala biaya terkait dengan aset under construction ini akan dibebankan ke cost center kita masing-masing. Kalau udah, kita bisa save, kita klik gambar disket yang ada di bagian atas. Nah, nanti saat kalian klik save, maka akan muncul asset number, di mana aset number ini wajib kalian catat karena akan kita gunakan untuk exercise berikutnya. Oke, kita klik save. Maka akan ada keterangan the asset number sekian is created. Nah, nomor asetnya ini yang 4 angka di depan, ini kalian catat ya. Oke, kalau sudah kalian catat aset numbernya, kita bisa /n. Nah, tadi kita kan sudah membuat master data untuk AUC, maka dari itu sekarang kita bisa melakukan posting transaksi terkait dengan AUC tersebut. Kita bisa buka menunya untuk melakukan posting, kalian bisa klik accounting, lalu financial accounting, lalu fixed asset, lalu posting, lalu acquisition, lalu external acquisition, lalu kita pilih yang with vendor atau kodenya adalah F-90. Kita bisa double klik. Oke, kita masuk ke dalam halaman Acquisition from Purchase with Vendor Header Data. Di bagian dokumen date dan juga posting date-nya, kalian bisa masukkan tanggal hari ini atau tanggal kalian mengerjakan exercise ini.
Karena saya mengerjakan exercise ini di tanggal 31 Mei 2021, maka saya akan masukkan tanggal 31 Mei. Kalian karena mengerjakannya di tanggal 3 Juni, maka kalian bisa masukkan tanggal 3 Juni 2021. Lalu berarti type-nya KR, periodnya nanti kalian 6 karena di bulan Juni, company code-nya 1000 dan currency-nya adalah euro. Kalau udah, kita bisa pindah ke bagian bawah yang first line item. Di bagian posting key-nya, kalian bisa masukkan 31. Lalu di bagian account-nya, kalian bisa masukkan account vendor atau account agensi kalian masing-masing. Saya adalah agensi F00, kalian berarti agensi F01 sampai agensi F55. Kalau udah, kita bisa enter satu kali supaya kita bisa pindah ke halaman berikutnya. Kita enter. Oke, kita pindah ke halaman kedua. Di sini kita akan masukkan amount-nya. Untuk amount-nya, kita bisa masukkan 110.000. Dan di bagian text amount-nya, kalian bisa masukkan 10.000. Jangan sampai salah ya, 110.000 dan juga 10.000, oke? Lalu di bagian calculate text-nya, ini jangan dicentang ya. Calculate text jangan dicentang. Nah, di bagian text code, kalian bisa ganti menjadi 1i. 1i itu adalah input text 10%. Lalu, kalau sudah, kita bisa pindah ke bagian bawah yang next line item. Ini sisanya nggak usah kalian ganti-ganti, biarin aja. Nah, di bagian next line item, kita bisa masukkan posting key-nya adalah 70. 70 itu adalah posting key untuk aset. Nah, di bagian account-nya, kita bisa masukkan aset number yang baru aja kita catat. Oke, saya akan buka catatan saya. Nomor saya adalah 4322. Kalian silahkan masukkan nomor kalian masing-masing ya. Jangan nyasar ke nomor saya. Oke, kalau udah di bagian ATT-nya atau Asset Transaction Type-nya, kalian bisa masukkan 100. 100 itu artinya adalah, sebentar, kita cek. Nah, 100 adalah External Asset Acquisition, yang artinya adalah kita memperoleh AUC ini dari pihak eksternal, gitu. Oke, kalau udah, kita bisa enter lagi satu kali. Oke, kita sudah pindah ke halaman yang ketiga. Di bagian amount-nya, silahkan kalian beri tanda bintang, yang artinya adalah angkanya akan mengikuti angka yang sudah kita input di halaman sebelumnya. Lalu text code-nya pastikan sudah terisi 1i. Kalau udah, sebelum kita posting, kita mau cek dulu nih, apakah postingan kita ini sudah balance atau belum. Karena di sini tidak ada lampu-lampunya yang menunjukkan apakah postingan kita sudah balance atau belum, maka cara kita mengetahui apakah postingan kita sudah balance atau belum adalah dengan bantuan si gunung dan matahari ini. Kita bisa klik display document overview. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa debitnya sudah 110.000 dan juga kreditnya sudah 110.000 yang artinya adalah sudah balance. Di sebelah debit ada aset kita sebesar 100.000 dan juga ada tax expense sebesar 10.000. Dan di sebelah kreditnya ada akun vendor kita masing-masing atau ini adalah accounts payable sebesar 100.000. Karena sudah balance, maka kita bisa posting, kita klik post. Oke, maka ada keterangan dokumen number sekian-sekian was posted in company code 1000. Nah, seperti biasa, kalau ada nomor dokumen, lebih baik kita catat aja ya. Siapa tahu nanti dibutuhkan di exercise berikutnya. Kita bisa catat. Oke, kalau sudah kita catat, kita bisa /n. Kita kembali ke dalam halaman SAP Easy Access. Nah, tadi kita sudah membuat master data untuk AUC dan juga sudah melakukan posting untuk perolehan AUC-nya. Nah, sekarang ceritanya AUC ini sudah selesai atau sudah komplit. Ketika suatu aset under construction itu sudah selesai, maka nanti angka aset under construction ini harus kita pindahkan dari AUC ke dalam akun aset kita masing-masing. Jadi AUC ini kan sebenarnya adalah akun sementara yang kita gunakan untuk mencatat aset yang masih dalam proses pembangunan. Ketika aset tersebut sudah komplit, sudah selesai dibangun, maka AUC ini harus kita offset, harus kita hapuskan. Dan kita masukkan nilai AUC ini ke dalam nilai asetnya karena sudah komplit. Maka dari itu, sekarang kita mau melakukan proses pemindahan angka atau dalam bahasa SAP namanya adalah settlement,
kita akan melakukan proses settlement dari AUC ke dalam akun asetnya. Sebelum melakukan settlement, kita terlebih dahulu harus menentukan atau harus setting yang namanya settlement rule. Settlement rule ini berisi ketentuan-ketentuan untuk settlement. Jadi seperti aset under construction mana yang sudah selesai, lalu angkanya mau kita masukkan ke aset yang mana, berapa cost-nya yang mau dipindahkan, seperti itu. Itu akan kita setting terlebih dahulu di bagian awal yang kita sebut sebagai setting settlement rule. Nah, cara untuk setting settlement rule adalah kita bisa buka menu accounting, lalu financial accounting, lalu fixed asset, lalu posting, lalu capitalize asset under construction, lalu kita pilih yang distribute atau kodenya adalah AIAB. Kita bisa double klik. Oke, kita masuk ke dalam halaman settlement AUC initial screen. Di bagian company code-nya kita bisa masukkan angka 1000. Lalu di bagian asetnya kita bisa masukkan nomor aset under construction kita masing-masing yang kepalanya 4. Oke, saya adalah 4322, kalian bisa masukkan nomor kalian masing-masing ya. Kalau udah, kita lihat di bagian bawahnya yang setting layout. Nah, ini kalau kalian ada isinya bisa kalian hapus ya. Jadi di bagian layout dan additional area, ini kita biarkan kosong, jangan ada isi apa-apa. Kalau udah, kita bisa execute. Oke, kita sudah masuk ke dalam halaman settlement AUC line item list. Di sini kalian bisa lihat ada satu item AUC kita. Ini adalah kode untuk AUC kita masing-masing. Lalu nomor dokumennya ini sesuai dengan yang tadi kita catat. Nah, di bagian amount-nya adalah 100.000. Di sini di bagian status, kalau kalian perhatikan, lampunya adalah lampu warna merah. Kenapa lampunya warna merah? Karena kita belum melakukan atau belum setting settlement rule-nya. Nanti kalau kita sudah setting settlement rule-nya, maka statusnya akan berubah menjadi warna hijau. Oke, sekarang kita coba setting untuk settlement rule-nya. Kita bisa blok satu baris ini, kita blok atau kita highlight sampai semuanya jadi warna oranye. Nih, kalian klik yang ujung aja nih ya, supaya ke highlight. Kalau udah, kita bisa klik edit. Lalu kita pilih yang enter distribution rules. Kita klik. Nah, kita masuk ke dalam halaman Maintain Settlement Rule Overview. Di bagian kategorinya, kita bisa masukkan kategorinya adalah aset. Ini kita bisa cari aja dengan kotak sebelahnya. Aset itu kodenya adalah FXA. Kita pilih yang aset atau FXA. Lalu di bagian settlement receiver-nya, kita bisa masukkan nomor aset kita yang kita buat dari exercise 17 yang lalu. Nah, harusnya kalian catat ya, karena saya sudah minta kalian catat minggu lalu. Oke, saya akan buka catatan saya. Di sini nomor aset saya yang minggu lalu adalah 1279. Ini akan saya copy ke dalam settlement receiver. Kalian silahkan masukkan nomor aset kalian masing-masing. Settlement receiver ini artinya adalah kita nanti akan mentransfer atau memindahkan angka dari AUC tersebut ke dalam office building kita ini. Jadi angka dari AUC akan kita pindahkan ke dalam angka buildings-nya. Jadi karena kita melakukan penambahan kapasitas atau melakukan renovasi lah terhadap buildings-nya, maka cost yang kita keluarkan untuk renovasi atau penambahan kapasitas tersebut akan kita anggap juga sebagai cost of buildings. Maka kita masukkan nanti angkanya ke dalam settlement receiver-nya yang office buildings tersebut. Nah, di bagian persennya, kalian bisa masukkan 100, yang artinya adalah kita akan memindahkan angka dari AUC ke dalam buildings kita sebanyak 100%. Jadi semuanya akan kita pindahkan. Oke, kalau sudah kalian isi, kita bisa klik back satu kali yang tombol warna hijau di tengah, kita klik. Nah, di sini kalau kalian lihat, statusnya sudah berubah menjadi warna hijau, yang artinya adalah kita sudah melakukan settlement rule. Kalau udah, kita bisa klik save dulu, supaya ke save nih progresnya. Oke, maka akan ada keterangan distribution rule save. Kalau udah, kita bisa slash n.
Nah, setelah kita berhasil membuat settlement rule, maka sekarang kita akan melakukan settlement-nya. Jadi tadi kita baru setting untuk settlement rule-nya, sekarang baru kita melakukan transaksi atau proses settlement. Caranya adalah, kalau tadi kalian pilihnya yang distribute, sekarang kita tinggal pindah ke bawahnya yang settle, atau kodenya adalah AIBU. Kita bisa double klik. Oke, kita sudah masuk ke dalam halaman AUC Settlement Initial Screen. Di bagian company code-nya, silahkan kalian masukkan 1000. Lalu asetnya kalian masukkan nomor aset under construction kalian masing-masing. Yang kepalanya 4 tadi ya. Lalu sub number-nya 0. Untuk dokumen date dan posting date-nya, kalau kalian mengerjakannya di tanggal 3 Juni, maka nanti akan terisi tanggal 3 Juni 2021. Nggak apa-apa ya, nggak usah diganti. Periodnya berarti nanti kalian 6 bukan 5 karena ada di bulan Juni. Ya, nggak apa-apa, nggak usah diganti ya. Lalu untuk teksnya kita bisa masukkan completion of edition, lalu diikuti dengan kode kita masing-masing. Jadi completion of edition F01 sampai F55. Lalu di bagian processing optionnya, untuk test run ini kita bisa uncentang, kita hapus centangnya. Kenapa sih test run ini harus dihapus centangnya? Karena kalau kita centang test run-nya, artinya adalah kita hanya mau ngetes aja, kita mau coba-coba aja, bukannya benar-benar melakukan settlement. Maka dari itu kita harus uncentang supaya settlement yang kita lakukan ini benar-benar terjadi atau bisa berhasil gitu. Jadi test run-nya silahkan di-uncentang ya. Untuk detail list-nya kita biarkan dia tercentang. Kalau udah, ini kalian make sure sama. Kalau udah, kita bisa klik execute. Oke, maka di sini ada keterangan aset number kita masing-masing yang kepalanya 4 ini sudah disettle ke akun aset kita yang kepalanya 1 sebesar 100.000. Jadi angka untuk AUC ini sudah pindah ke angka building sebesar 100.000. Jadi nanti kalau kita cek angka buildingsnya yang udah kita beli di pertemuan sebelumnya sebesar 1 juta, itu nanti angkanya nggak 1 juta lagi, tapi sudah bertambah 100.000 dari si AUC ini. Gitu, nanti kita cek ya di laporannya. Nah, lalu di bagian bawah akan ada keterangan aset transaction posted with dokumen number sekian-sekian. Kalau sudah muncul nomor dokumennya, berarti proses settlement kalian sudah berhasil. Nah, ini nomor dokumennya jangan lupa dicatat seperti biasa. Kita catat ya. Oke, kalau udah kita catat, kita bisa /n. Oke, kita sudah kembali ke dalam halaman SAP Easy Access. Nah, tadi sudah kita pindahkan, sekarang kita mau cek apakah benar-benar angkanya sudah masuk ke dalam angka Office Buildings kita masing-masing. Kita bisa cek dari menu Asset Explorer, atau kalau kita mau buka pad-nya, kita bisa buka menu Accounting, lalu Financial Accounting, lalu Fixed Asset, lalu Asset, lalu kita pilih yang Asset Explorer atau kodenya adalah AW01N. Kita bisa double klik. Oke, kita sudah masuk ke dalam halaman Asset Explorer. Nah, di sini bisa kalian lihat untuk aset yang kepalanya 4 yaitu aset under construction kita, di sini awalnya ada angka sebesar 100.000, namun angka tersebut sudah kita transfer sebesar 100.000 juga. Sehingga nilainya adalah 0, udah nggak ada lagi angkanya. Ya, jadi kalau kalian cek harusnya nanti angka di AUC-nya ini udah 0, karena sudah kita transfer. Nah, sekarang kita coba cek untuk aset buildings kita. Angka aset yang kepalanya 4 ini silahkan kalian ganti menjadi angka aset kalian yang kepalanya 1. Kalian masukkan nomor aset kalian yang depannya 1. Lalu kalau udah, kita bisa enter. Nah, di sini kita bisa lihat keterangannya. Di bagian transaction-nya ada amount sebesar 1 juta, ini adalah external asset acquisition, dan juga ada penambahan sebesar 100.000 yang berasal dari transfer from AUC. Maka dari itu nilai aset kita atau nilai buildings kita adalah 1.100.000. 1 juta yang kita beli ditambah 100.000 dari AUC. Jadi angka 100.000 di AUC tadi sudah berhasil kita pindahkan ya ke angka buildingsnya. Oke, kalau udah kita bisa /n. Oke, task 3 selesai. Kita akan lanjut ke exercise 19 mengenai closing procedures in asset accounting. Jadi kita akan mencoba melakukan prosedur closing untuk aset kita.
Ada 2 task yang akan kita kerjakan di exercise 19. Kita mulai dari task yang pertama, inventory list. Jadi di task pertama ini kita akan mencoba melihat daftar aset-aset yang kita miliki di akhir periode. Jadi biasanya kalau kita sudah mau closing, kita akan melihat inventory list. Kita akan cek aset apa aja yang masih kita miliki per akhir tahun. Cara melihat inventory list adalah kita bisa buka menu accounting, lalu financial accounting, lalu fixed asset, lalu information system, lalu reports on asset accounting, lalu asset balances, lalu inventory list, lalu physical inventory list, lalu kita pilih yang by plan. Kalau udah kita double klik. Oke, kita masuk ke dalam halaman inventory list. Nah, di bagian atas kita klik go to, lalu kita pilih varian, lalu kita klik yang get. Kita klik. Nah, di sini kalian bisa pilih variannya yang AC010. Kita double klik aja AC010-nya. Nah, di sini harusnya sudah otomatis terisi untuk company code dan juga plan-nya. Company code-nya adalah 1000, plan-nya 1000. Untuk report date-nya adalah 31 Desember 2021. Kalau udah, kita bisa execute. Oke, ini adalah list dari aset yang dimiliki oleh company code 1000 per tanggal 31 Desember 2021. Nah, ini ada banyak ya, dan ini dipisahkannya per cost center. Cost center itu sejenis bagiannya lah. Jadi misalkan cost center 1200 atau bagian HRD ada aset apa aja. Lalu cost center 1230 bagian IT ada aset apa aja. Lalu cost center 3100 bagian accounting ada aset apa aja, seperti itu. Jadi ini dikelompokkan berdasarkan cost centernya masing-masing. Oke, kalau udah, ini kita slash n aja. Oke, task 1 selesai. Kita akan lanjut ke task 2, Asset History Sheet. Di task 2 ini kita akan mencoba membuat Asset History Sheet. Jadi nanti dengan adanya Asset History Sheet, kita bisa melihat nih, transaksi terkait aset kita tuh ada apa aja sih. Cara untuk membuat Asset History Sheet adalah kita bisa buka menu accounting, lalu financial accounting, lalu fixed asset, lalu information system, lalu report on asset accounting, lalu notes to financial statement, lalu international, lalu kita pilih yang asset history sheet. Kita double klik. Oke, kita masuk ke dalam halaman asset history sheet. Di bagian company code-nya kita bisa masukkan angka 1000. Lalu bisnis areanya kita bisa masukkan bisnis area kita masing-masing. Saya adalah BF00, kalian silahkan masukkan BF01 sampai BF55. Untuk report date-nya berarti tanggal 31 Desember 2021. Lalu kita pilih yang list asset. Lalu kita centang yang use ILV grid. Nah, ini kita bisa scroll ke bawah dikit. Nah, di bagian history sheet version-nya kita bisa ganti menjadi HGB1. Kita ganti menjadi HGB1. Di sini HGB1 adalah in compliance with EC Directive 4. Version ini di custom sama perusahaan lah ya, tergantung kebutuhannya dia mau versi dari history sheet-nya nanti tampilannya seperti apa. Nah, ini kita pilih aja HGB1. Kalau udah, kita coba scroll lagi ke atas. Nah, ini kalian cek di bagian aset class-nya apakah ada isinya atau enggak. Kalau ada isinya, kalian hapus ya. Jadi di bagian aset class kita biarkan kosong. Kalau udah, kita bisa klik execute. Oke, maka akan muncul aset history sheet kita masing-masing. Di sini yang muncul adalah satu aset aja, yaitu aset robot kita. Kenapa cuma satu yang muncul? Karena hanya aset robot yang kita assign ke bisnis area kita masing-masing. Tadi kan kita masukin bisnis areanya ya, maka dari itu hanya aset yang kita masukin bisnis areanya yang akan ditampilkan. Makanya cuma ada satu nih asetnya, cuma ada aset robot aja. Kalau kita mau lihat semua asetnya tanpa memandang itu dari bisnis area mana, maka kita bisa back. Lalu di bagian bisnis areanya kita hapus.
Nah, kita hapus bisnis areanya, lalu kita execute lagi. Oke, maka akan muncul list dari semua aset yang ada di company code 1000. Nah, ini ada banyak ya. Ini juga ada aset kalian masing-masing nih. Kita coba scroll, kita lihat aset kalian masing-masing. Nah, di sini kalian bisa lihat nih, kita kelas F ya, maka kita cari office building Hamburg yang F. Kita scroll terus sampai ketemu yang F sebentar. Nah, di sini ada yang F nih. Ini adalah nomor aset kalian, berarti F48 nomor asetnya pasti yang ini nih. Nah, kita bisa lihat juga dari jumlahnya di sini. Jumlahnya berapa? Nah, ini harusnya nanti kalian pas cek di layar kalian, angkanya adalah 1.100.000 gitu. Jadi nanti kalau kalian cek, harusnya angkanya 1.100.000 ya, yang benar. Ini di layar saya masih 1 juta karena kalian kan belum kerjaan exercise-nya, jadi masih 1 juta. Nanti kalau kalian running sendiri, harusnya angkanya udah berubah. Nah, ini kalau kita mau cari, nah ini adalah aset saya, udah benar ya, 1.100.000. Jadi yang benar angkanya adalah yang 1.100.000. Kalau angka kalian beda, misalkan minggu lalu ada double posting atau salah input atau typo, ya udah nggak apa-apa. Oke? Yang penting kalian ikutin prosesnya aja ya. Jadi untuk angka kalau misalkan ada beda-beda ya udahlah nggak apa-apa. Oke, nanti kalian cek ya untuk office building kalian masing-masing apakah angkanya sudah sesuai atau belum. Oke, kalau udah kita bisa slash n. Oke, task 2 selesai. Dengan demikian, exercise kita hari ini sudah selesai semua. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Thank you.